Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Target di hati. Malam di Jakarta turun dengan kilat sesekali membelah langit. Dari lantai 80 Hartono Tower, Adrian Hartono berdiri memandangi panorama kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu jalan memantulkan sinarnya di aspal yang masih basah. Sementara kendaraan terus berdesakan di sepanjang Jalan Sudirman. Di belakangnya, ruang kantornya luas. Dinding kaca membingkai gemerlap ibu kota. Rak buku besar menghiasi sisi ruangan, dipenuhi literatur ekonomi, strategi bisnis, dan beberapa novel klasik yang jarang disentuh. Di sudut ruangan, brankas baja berdiri kokoh, menyimpan dokumen-dokumen penting dan pistol Glock 19 yang selalu siap dalam jangkauan. Tangannya menggenggam segelas bourbon. Kristal bening berisi cairan keemasan yang berputar lambat saat ia mengayunkannya pelan. Di permukaan, Adrian adalah CEO muda yang sukses, pewaris imperium minyak yang membentang dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Namun di balik layar, ia hidup dalam bayang-bayang ancaman. Serangan pertama datang di rumahnya. Penyusup berhasil masuk ke kamar tidur. Namun sebelum bisa menarik pelatuk, ia tewas dengan satu peluru di kepala. Serangan kedua lebih brutal. Mobilnya meledak begitu sopirnya menyalakan mesin. Dan malam ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Di suatu tempat di luar sana, ada seseorang yang mengawasinya. 2 kilometer dari Hartono Tower, di puncak sebuah gedung kosong yang dulunya adalah Hotel Bintang 5, seorang wanita membaur dalam kegelapan. Sekar Larasati berjongkok di atas permukaan beton kasar. Jari-jarinya yang ramping membelai laras panjang Ceitak M200 Intervention, senapan sniper kelas berat yang dirancang untuk presisi. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, tapi ia tak peduli. Rambut panjangnya diikat rapi dalam sanggul kecil agar tak menghalangi pandangan. Mata hitamnya tajam, bersembunyi di balik optik Night Force ATACR 735X56, teleskop yang bisa melihat detail target hingga ribuan meter jauhnya. Tangan kirinya stabil menopang tubuh senapan, sementara tangan kanannya melayang di atas pelatuk, siap mengeksekusi dengan satu tekanan ringan. Di pergelangan tangannya, Garmin Tactics Delta bergetar pelan, jam taktis yang bukan hanya penunjuk waktu, tetapi juga alat pemantau cuaca dan GPS. Di telinga kirinya, erbut kecil tersambung ke radio komunikasi. Meski malam ini ia bekerja sendirian. Di sabuk utilitinya, berbagai peralatan tersimpan rapi, karambit Emerson Combat, pistol Sig Sauer P320 kompak sebagai senjata cadangan, serta beberapa butir peluru, 408 Ceitak dalam kantong kecil. Dalam dunia bawah tanah, Sekar dikenal sebagai bayangan Jawa, sniper legendaris yang tak pernah meleset. Malam ini, targetnya adalah Adrian Hartono. Namun ada sesuatu yang aneh. Selama ini, ia membunuh tanpa ragu, politisi korup, bandar narkoba, orang-orang yang pantas mati. Tapi kali ini, ia menerima dua tawaran berbeda. Satu pihak ingin Adrian mati, sementara pihak lain membayarnya lebih mahal agar pria itu tetap hidup. Siapa yang benar? Dan yang lebih penting, mengapa nalurinya berkata bahwa Adrian bukanlah musuh? Ia mengatur napasnya, membidik dengan tenang. Jari telunjuknya menyentuh pelatuk, namun di detik terakhir, ia melihat sesuatu. Masa kecil Sekar jauh dari dunia senjata dan pembunuhan. Ia lahir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merbabu, dikelilingi sawah hijau dan udara yang selalu segar. Ayahnya, Sutomo, adalah seorang petani keras kepala yang percaya bahwa tanah adalah warisan paling berharga. "Kita hidup dari tanah ini, Sekar," katanya suatu pagi, mengusap keringat di dahinya. "Jangan biarkan siapapun mengambilnya." Namun tanah itu tak bisa mereka pertahankan. Saat Sekar berusia 10 tahun, preman perkebunan datang, membawa senjata dan surat-surat pembebasan lahan yang dipalsukan. Ayahnya menolak menjual tanah itu, dan malamnya, ia dibunuh di depan rumah mereka. Ibunya tak lama menyusul, meninggal dalam kesedihan. Sekar dan adiknya, Gilang, melarikan diri ke Jakarta. Mereka tidur di emperan toko, mencuri untuk bertahan hidup. Sampai suatu malam,
Mereka ditangkap oleh organisasi bayangan yang melatih anak-anak untuk menjadi senjata hidup. Sekar bertahan. Ia belajar membunuh sebelum belajar mencintai. Tapi Gilang tidak seberuntung dirinya. Saat ia berusia 15 tahun, Gilang mencoba melarikan diri. Hukuman bagi pengkhianat hanya satu, kematian. Malam itu, tubuh adiknya tergantung di tiang kayu, dijadikan contoh bagi yang lain. Sejak saat itu, Sekar tak pernah ragu menarik pelatuk. Namun malam ini, sesuatu berubah. Ia seharusnya membunuh Adrian, tapi ia tak bisa. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang tidak seharusnya mati. Di dalam kantornya, Adrian mendadak merasa sesuatu yang aneh. Seperti ada mata yang mengawasinya. Tiba-tiba, krak, kaca di belakangnya pecah berhamburan. Adrian langsung menjatuhkan tubuh ke lantai. Sementara alarm berbunyi di seluruh gedung. Namun yang membuatnya bingung bukanlah kenyataan bahwa seseorang baru saja mencoba membunuhnya, melainkan fakta bahwa peluru itu mengenai seseorang yang bersembunyi di balik pilar. Pria berpakaian hitam yang diam-diam telah mengincarnya dari belakang. Seseorang baru saja menyelamatkannya di atap gedung seberang. Sekar menarik napas panjang, mengamati tubuh pria yang baru saja ia bunuh. Itu bukan Adrian, itu pembunuh lain. Sepertinya kau lebih banyak musuh daripada yang kau kira, gumamnya pelan. Adrian, yang masih bersembunyi di balik meja, mendongak. Ia melihat bayangan seseorang melompat dari atap gedung seberang, menghilang dalam malam. Siapa wanita itu, dan mengapa ia merasa bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini? Adrian menyandarkan kepalanya di kursi belakang SUV lapis baja yang melesat di jalanan Jakarta. Malam yang baru saja ia lewati terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Serangan di kantornya bukan sekadar ancaman. Itu adalah eksekusi yang hampir berhasil. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk gelas bourbon di tangan. Tapi kali ini bukan untuk menikmatinya. Ia butuh fokus. Pikirannya mengulang-ulang kejadian tadi malam. Suara kaca pecah. Tubuh orang lain yang roboh tertembak. Dan siluet seorang wanita di atap gedung seberang. Siapa dia? Lebih penting lagi, kenapa dia menyelamatkan hidupnya? Ponsel di pangkuannya bergetar. Nama di layar membuatnya langsung menjawab. Arman, kepala keamanan. Apa yang lo dapat? Suara Adrian terdengar tajam. Lo baru aja nyaris mati. Dan lo cuma tanya, apa yang gue dapat? Dengus Arman di seberang. Langsung ke intinya. Men. Arman menghela napas. Peluru yang menembus kaca kantor lo itu kaliber 408 ceitak. Sniper, yap, dan lo tahu yang lebih menarik. Arman menambahkan, suaranya lebih rendah. Peluru itu nggak ditujukan ke lo. Alis Adrian bertaut, orang yang kena tembak itu salah satu algojo dari Wong Samar. Dia udah ada di dalam gedung lo sebelum tembakan sniper datang. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Ada lebih dari satu pihak yang ingin dia mati. Dan ada seseorang yang berusaha mencegahnya. Jadi, siapa sniper itu? Arman terdiam sebentar sebelum menjawab. Gue nggak tahu. Tapi kalau dia benar-benar mau bunuh lo udah mati dari tadi. Adrian memejamkan mata sejenak. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan cuma siapa yang ingin dia mati, tapi juga kenapa seseorang ingin dia tetap hidup. Di sebuah apartemen sewaan di Menteng, Sekar Larasati duduk di tepi ranjang, menatap layar laptopnya. 2 email terbuka. Tugas, eksekusi Adrian Hartono, 10 miliar IDR. Tugas, lindungi Adrian Hartono, 15 miliar IDR. Jarinya mengetuk touchpad. Matanya meneliti 2 tawaran yang bertentangan. Selama ini, pekerjaannya selalu jelas. Ada target, ada bayaran, ada peluru yang dilepaskan. Selesai. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Karena malam itu, dia menarik pelatuk, bukan untuk membunuh Adrian, tapi untuk menyelamatkannya. Dan dia bahkan tidak tahu kenapa. Sekar menghela napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Lalu, tanpa ragu, ia mengambil hoodie abu-abu, celana jeans hitam, dan sepatu sneakers. Semua senjata beratnya ia tinggalkan, hanya menyelipkan pistol kecil di balik jaket. Malam ini, ia bukan seorang sniper. Malam ini, ia adalah bayangan yang memburu Adrian dari dekat. SUV Adrian berhenti di basement sebuah rumah persembunyian di Kemang. Lampu-lampu lorong redup,
menyorot bayangan mobil yang memanjang di lantai beton. Begitu keluar dari mobil, Adrian langsung mendapati Arman sudah berdiri menunggunya. Raut wajah pria itu tidak membawa kabar baik. "Kita ada masalah besar," katanya tanpa basa-basi. Adrian melepas jasnya, melemparkannya ke sofa. "Gue dengar, Arman menyerahkan sebuah tablet. Bukan cuma Wong Samar yang mengincar lo." Di layar, ada foto-foto buram orang-orang berwajah keras, masing-masing dengan catatan kriminal di bawahnya. Baju ireng dari Jawa Timur, kampret merah dari Sumatera, laskar payung hitam dari Kalimantan, dan satu grup lokal, Sanggarawa. Adrian mendengus kecil. "Luar biasa." Arman menatapnya tajam. "Lo sadar artinya, kan? Ada orang yang cukup kuat buat ngumpulin mereka semua buat ngejar lo." Adrian menatap layar tablet itu lama. Dia sudah lama terbiasa hidup di dunia yang penuh bahaya. Tapi ini berbeda. Seseorang benar-benar ingin dia lenyap dari dunia ini. Tapi siapa? Tiba-tiba, lampu di rumahnya berkedip, lalu mati total. Arman refleks mencabut pistolnya. Sial, ada yang masuk. Adrian meraih Glock 19 dari meja. Suara napas mereka terdengar di ruangan yang sunyi. Lalu, langkah kaki, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk menyadarkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Bayangan bergerak di lorong. Adrian mengangkat senjatanya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Otaknya memproses kemungkinan skenario. Dan ketika sosok itu muncul di bawah cahaya remang, mata mereka bertemu. Sniper itu, wanita itu, Sekar berdiri di ambang pintu. Ekspresinya tetap dingin, tapi matanya penuh perhitungan. Arman langsung mengangkat pistolnya. "Siapa lo?" Sekar tidak menjawab. Ia hanya menatap Adrian. Adrian menyipitkan mata. "Lo yang nembak pria di kantor gue tadi malam?" Sekar tersenyum tipis. "Kalau iya," Arman menarik pelatuk sedikit. "Kasih gue alasan kenapa gue nggak nembak lo sekarang juga." Sekar tetap diam. Lalu, dengan gerakan cepat, ia merogoh saku jaketnya dan melemparkan sesuatu ke meja. "Sebuah flash drive. Jawaban atas pertanyaan lo," katanya. Suaranya terdengar tajam. Adrian mengambilnya, menatapnya lekat-lekat. "Apa isinya?" Sekar menatapnya balik. "Lama. Orang yang mau lo mati." Suasana menjadi semakin sunyi. Sekar berbalik menuju pintu, tapi sebelum keluar, Adrian bersuara. "Tunggu." Sekar berhenti. "Kenapa lo nggak bunuh gue?" Sekar menoleh sedikit, lalu berkata pelan, "Karena mungkin lo lebih berharga hidup daripada mati." Lalu, dalam sekejap, ia menghilang ke dalam gelap. Adrian menatap flash drive di tangannya. Apapun yang ada di dalamnya, ini bukan lagi sekadar perburuan biasa. Ini adalah perang. Di apartemen penthouse Adrian yang tersembunyi di jantung Jakarta, suasana terasa tegang. Lampu-lampu kota berpendar dari balik jendela kaca yang tinggi, membiaskan bayangan pada ruangan yang dipenuhi aroma bourbon dan asap rokok tipis dari Arman. Di meja kayu eboni yang mengkilap, sebuah flash drive hitam kecil tergeletak, membawa lebih banyak rahasia daripada yang bisa Adrian. Bayangkan, Adrian mengenakan kemeja hitam pas badan, lengan digulung hingga siku, memperlihatkan urat-urat tangannya yang tegang. Glock 19 tertelungkup di meja, masih hangat dari sesi latihan sebelumnya. Arman berdiri di belakangnya, mengenakan jaket kulit yang sudah mulai lusuh. Satu tangan menyentuh pinggangnya di mana Heckler dan Coach VP9 tersimpan rapi dalam holster. "Lo yakin mau buka itu?" Arman menyipitkan mata, menarik napas dari rokoknya. "Bisa aja jebakan." Adrian tak menjawab. Dengan tangan dingin, ia memasukkan flash drive itu ke laptopnya yang memiliki sistem keamanan berlapis. Layar berubah hitam sebelum sebuah folder muncul dengan satu video di dalamnya. Klik, rekaman CCTV berkualitas tinggi. Sebuah ruangan dengan pencahayaan remang, meja panjang dari kayu jati, dan 5 pria duduk mengelilinginya. Aroma kuasa dan kematian seakan tercium meski hanya dari layar. Arman menyumpah pelan. "Gue kenal mereka." Adrian memperhatikan wajah-wajah di layar. Subandi, Ketua Wong Samar, sindikat yang menguasai jalur perdagangan ilegal dari Jawa Tengah, dikenal tak kasat mata seperti makhluk halus. Rusman, pemimpin Bajul Ireng, organisasi dari Jawa Timur yang tak segan menggunakan ilmu hitam dan pembunuh bayaran. Harun,
dalang dari Laskar Payung Hitam, yang memiliki kendali dalam politik dan kepolisian. Andi Sembara, Ketua Kampret Merah, yang menguasai jalur distribusi senjata dan manusia dari Sumatera. Dan yang terakhir, Adrian Menegang, sosok pria parubaya dengan rambut tersisir rapi, mengenakan kemeja putih dengan vest biru tua. Ia duduk di tengah, tangannya bertautan di atas meja, auranya dominan. Suryana Hartono, pamannya sendiri, orang yang selama ini menjadi kepercayaan ayahnya, orang yang seharusnya menjaga warisan keluarga, orang yang sekarang ingin dia mati. Di layar, suara Suryana terdengar dingin, tak terbantahkan. Pastikan Adrian tidak bertahan lebih lama. Gunakan cara apapun, kita tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Adrian menutup laptop dengan kasar. Napasnya berat, matanya berkilat seperti bara api yang siap membakar. Arman meniup asap rokoknya. Gimana? Lo masih mau percaya siapapun? Adrian tak menjawab. Ia hanya meraih Glock-nya, memeriksa magazin, lalu menyelipkannya kembali ke holster. Kalau gitu, kita harus main lebih cepat dari mereka. Di sudut gelap glodok, Sekar Larasati berjalan di gang sempit dengan hati-hati. Hoodie hitam menutupi rambut panjangnya yang biasanya diikat ketat. Celana jeans hitam yang fleksibel membungkus kakinya. Dan di sabuknya tergantung Sixaw RP 320 kompak, pistol favoritnya. Malam masih muda, tapi udara di sini berat dengan aroma gorengan dari warung-warung kaki lima dan bau busuk dari selokan yang tergenang. Sekar merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kaki di belakangnya, terlalu halus untuk orang biasa. Terlalu terlatih. Ia mempercepat langkah. Langkah di belakangnya ikut mempercepat. Sekar menoleh sekilas melalui pantulan jendela toko yang sudah tutup. 3 pria, salah satu mengenakan jaket kulit, rambut gondrong, dengan tatapan tajam penuh kebencian. Satunya lagi membawa belati di tangan kanan. Sementara yang terakhir tampak tenang, tapi mata penuh perhitungan. Sekar mendadak berbelok ke gang sempit di sebelah kanan, menempel ke dinding, lalu menarik napas panjang. 3, 2, 1. 3 pria itu muncul di ujung gang. Pria gondrong itu menyalakan rokoknya, meniupkan asap ke udara sebelum berbicara. Sekar Larasati, Sekar tetap diam. Lo bikin kesalahan besar dengan ikut campur urusan Adrian. Sekar menaikkan satu alis. Gue nggak inget punya janji sama kalian. Pria itu menyeringai, mengeluarkan belatinya. Orang yang bayar kita nggak suka orang kayak lo. Sekar tersenyum kecil, dan orang yang bayar gue nggak suka kalau gue diganggu. Pria itu melangkah maju. Sekar bergerak lebih cepat, dalam satu gerakan halus. Ia menarik P320-nya dan menembak lutut pria itu. Dor, pria itu terjatuh sambil berteriak. Sementara 2 rekannya langsung mencabut senjata. Terlambat, dor. Satu peluru bersarang di bahu kiri musuh. Satu lagi di paha kanan pria lainnya. Yang terakhir, kabur seperti tikus. Sekar berjongkok di depan pria yang mengerang kesakitan, menekan laras pistolnya ke dahi pria itu. Siapa yang suruh lo? Pria itu terbatuk. Darah menetes dari mulutnya. Lo pikir gue bakal ngomong? Sekar menghela napas, lalu menembak telapak tangannya. Teriakan pria itu menggema. Sekar menekan pistolnya lagi. Coba lagi. Dengan wajah penuh keringat dan mata penuh ketakutan, pria itu akhirnya berbisik. Suryana Hartono. Sekar menegang. Suryana, ini lebih besar dari yang ia kira. Ia berdiri, memasukkan pistolnya kembali ke holster, lalu melangkah pergi. Sekarang ia tahu satu hal pasti. Adrian bukan sekadar target biasa. Dia adalah kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan seseorang tidak ingin dia tetap hidup untuk mengetahuinya. 1 jam kemudian, di ruang bawah tanah Adrian yang tersembunyi di kompleks ruko tua yang ia jadikan markas sementara, suasana terasa dingin. Di hadapan Adrian, layar penuh dengan data tentang Suryana. Pintu terbuka, Sekar masuk tanpa suara. Matanya tajam, ekspresi sulit ditebak. Adrian menatapnya. Gue harus bayar lo buat informasi tadi. Sekar melemparkan ponsel ke meja. Gue dapat sesuatu yang lebih menarik. Rekaman suara Suryana. Adrian mengepalkan tangan. Sekar bersandar di dinding. Sekarang lo percaya kalau nyawa lo tinggal hitungan hari? Adrian mengangkat wajahnya. Jadi lo di pihak mana? Sekar menghela napas.
Dulu, gue nggak peduli siapa yang gue bunuh. Mata mereka bertemu. Ada ketegangan. Arman akhirnya angkat suara. Jadi apa rencana kita? Adrian tersenyum dingin. Kita buat Suryana berpikir bahwa dia berhasil. Sekar menyipitkan mata. Lo mau bikin skenario kematian lo sendiri. Adrian mengangguk. Dan saat dia merasa aman, kita datang untuk mengambil semuanya. Sekar tersenyum tipis. Sekarang gue mulai suka cara lo berpikir. Hujan gerimis membasahi atap seng yang berkarat, menciptakan irama monoton di atas gudang tua yang terbengkalai di pelabuhan Sunda Kelapa. Asap tipis dari rokok kretek mengepul di udara, bercampur dengan bau oli, garam laut, dan kayu lapuk. Lampu neon berkedip-kedip di langit-langit, memancarkan cahaya redup yang menambah suasana suram di dalam ruangan. Adrian berdiri tegak di tengah ruangan, mengenakan tactical suit hitam yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Rompi anti peluru tersembunyi di balik jaket kulitnya, dan Glock 19 tergantung di pinggangnya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya waspada, siap menghadapi apapun. Sekar Larasati menyandarkan diri di dinding, tubuhnya nyaris menyatu dengan bayangan. Tank top hitamnya memperlihatkan otot lengannya yang terbentuk karena latihan bertahun-tahun. Karambit tergantung di sabuk utilitinya, dan sniper Ceitak M200 Intervention sudah terpasang di meja, siap untuk aksi. Di sudut ruangan, Arman duduk bersila, jemarinya sibuk merangkai kabel-kabel kecil ke detonator. Hoodie abu-abu menutupi kepalanya, sementara matanya fokus pada bahan peledak yang tersembunyi di bawah peti kayu tua. Mereka bertiga ada di sini untuk satu hal, memalsukan kematian Adrian di hadapan musuh-musuhnya. Kalau rencana ini gagal, kita bakal beneran mati, gumam Arman tanpa mengalihkan pandangannya dari pekerjaannya. Adrian hanya tersenyum tipis. Justru karena itu kita nggak boleh gagal. Sekar memasukkan peluru ke dalam chamber senapannya. Lo yakin mau gue yang nembak? Adrian menatapnya tajam. Lo satu-satunya yang bisa bikin tembakan ini terlihat meyakinkan tanpa benar-benar membunuh gue. Sekar menyeringai. Gue suka tantangan. Arman menarik napas panjang. Begitu lo mati, gue ledakin tempat ini. Mereka bakal percaya kalau lo udah jadi abu. Adrian mengangguk. Kalau gitu, kita mulai. Pukul 2.47 dini hari. Gerimis berubah menjadi hujan deras saat sebuah SUV hitam tanpa plat nomor berhenti di depan gudang. Mesin dimatikan, dan 5 pria bertubuh besar keluar dari kendaraan. Masing-masing membawa senjata otomatis. Pemimpin mereka, Rusman, pria bertubuh kekar dengan bekas luka panjang di pipi kirinya, melangkah lebih dulu. Jaket kulitnya basah oleh hujan, dan AKS-74U tergenggam erat di tangannya. Ia melangkah masuk ke dalam gudang dengan penuh percaya diri. Sorot matanya langsung terkunci pada Adrian. Adrian Hartono, katanya dengan suara berat yang menggema di dalam ruangan kosong. Adrian tetap berdiri tegak, tangannya di saku celana. Lo tahu kenapa gue di sini? Lanjut Rusman. Adrian mengangkat bahu. Gue bisa tebak, tapi ada yang mau gue tahu. Rusman menyeringai. Apa? Adrian menatapnya tajam. Siapa yang bayar lo buat ngebunuh gue? Rusman tertawa pendek. Lo pikir gue bakal kasih tahu? Adrian tersenyum tipis. Enggak juga, Dor. Tiba-tiba, sebuah peluru menembus bahu kanan Adrian. Darah segar memercik ke lantai semen. Adrian terhuyung ke belakang. Wajahnya menegang menahan rasa sakit. Rusman menyeringai puas. Bagus, selesaikan. Namun sebelum anak buahnya bisa bergerak, boom, ledakan mengguncang gudang, menciptakan gelombang api yang menyapu segalanya. Dari atap gudang, Sekar mengatur napas. Matanya fokus menembus kabut asap dan kilatan api dari balik skope snipernya. Ledakan itu sudah sesuai rencana. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah memastikan musuh benar-benar percaya bahwa Adrian telah mati. Di bawah, di antara puing-puing yang masih terbakar, Rusman dan anak buahnya terhuyung-huyung keluar dari reruntuhan. Pakaian mereka robek, tubuh penuh luka bakar, tapi mereka masih cukup kuat untuk bertahan. Sekar menurunkan senapannya. Mereka nggak bakal percaya kalau nggak ada mayat. Arman, yang sedang bersembunyi di lorong bawah tanah, menekan tombol di arlojinya. Dari langit-langit yang telah disiapkan sebelumnya, sebuah mayat buatan jatuh ke tanah.
Tubuh itu mengenakan pakaian yang sama dengan Adrian. Wajahnya hangus akibat ledakan. Dari kejauhan, mayat itu tampak meyakinkan. Rusman menyipitkan mata, menatap puing-puing yang menyala. Pastikan itu dia, perintahnya kepada salah satu anak buahnya. Pria itu berjalan mendekat, menendang mayat tersebut dengan sepatu botnya. Sekar menahan napas. Kalau mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, semuanya bisa berantakan. Pria itu berjongkok, menatap wajah Adrian palsu yang sudah rusak. Ia menyentuh sisa-sisa pakaian yang hangus, lalu berdiri dan mengangguk ke arah Rusman. Ini dia, udah mati. Rusman menatapnya lama, ada keraguan di wajahnya. Tapi pada akhirnya, ia mendengus. Bagus, kita pergi. SUV hitam itu kembali melaju, menghilang dalam gelapnya malam. Sekar melepaskan napas lega, lalu berbicara melalui radio kecil di pergelangan tangannya. Mereka pergi. Dari bawah tanah, suara Adrian terdengar, sedikit terengah karena efek obat penghilang rasa sakit. Berarti kita berhasil. Sekar tersenyum tipis. Untuk sementara, Arman menyalakan rokoknya, menatap langit yang masih diguyur hujan. Sekarang pertanyaannya, siapa dalang di balik semua ini? Adrian menatapnya dalam diam. Ia juga ingin tahu, dan ia akan mencari jawabannya. Bagaimanapun caranya, lorong bawah tanah itu gelap dan lembab. Aroma besi berkarat bercampur dengan bau tanah basah memenuhi udara. Cahaya redup dari lampu LED kecil di tangan Arman menjadi satu-satunya penerangan bagi mereka bertiga yang bergerak cepat menembus terowongan sempit ini. Adrian masih menekan lukanya yang dibalut kain perban darurat. Peluru Sekar memang tidak menembus organ vital, tetapi tetap menyisakan rasa nyeri yang membakar. Meski begitu, ia tidak mengeluh. Di dunia yang ia jalani, luka hanyalah bagian dari permainan. Sekar berjalan di depan, pistol Sig Sauer P320 kompak dalam genggaman. Matanya waspada terhadap setiap kemungkinan jebakan atau musuh yang mengejar. Sedangkan Arman sesekali melirik tablet kecil yang menampilkan peta bawah tanah Jakarta. Kita hampir sampai, gumam Arman. Keluarannya dekat pelabuhan lama. Adrian menatapnya dengan sorot penuh pertanyaan. Sejauh mana lo bisa percaya sama peta itu? Arman mendengus. Gue sendiri yang bikin. Percaya aja, bos. Sekar mendadak berhenti. Tangannya terangkat memberi isyarat. Adrian dan Arman langsung diam. Sekar memejamkan mata sejenak, mendengarkan langkah kaki. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi banyak. Mereka tahu kita ada di sini, bisik Sekar. Adrian mengencangkan genggamannya di pistolnya. Berapa orang? Sekar mengintip dari celah dinding yang sedikit runtuh. Cahaya dari senter mereka bergerak-gerak, menyorot dinding batu bata yang lembab. Minimal 7, katanya lirih. Persenjataan lengkap. Adrian mengangguk pelan. Kalau gitu, kita nggak bisa main diam. Sekar menyeringai tipis. Lo baca pikiranku. Kelompok pemburu bergerak dengan formasi yang disiplin. Masing-masing memegang senjata laras panjang yang dilengkapi peredam. Pemimpin mereka, seorang pria berwajah tirus dengan codet di dagunya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia menempelkan radio di telinganya. Target masih di dalam lorong, katanya. Siapkan serangan dari dua sisi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, dor, tiba-tiba lampu senter salah satu anak buahnya pecah terkena peluru. Dor, dua orang lainnya roboh sebelum sempat menarik pelatuk. Darah mengalir dari lubang di kepala mereka. Serang, teriak pemimpin mereka. Namun saat ia bergerak maju, Blair, sebuah ledakan kecil melemparkan mereka ke dinding. Suara derak batu bata memenuhi terowongan sempit itu. Di tengah kepulan asap, suara Adrian terdengar jelas. Lo pikir gue bakal lari begitu aja? Ketika asap mereda, sosok Adrian, Sekar, dan Arman sudah berdiri tegak, senjata terarah ke depan. Pemimpin kelompok itu mengertakkan gigi. Bunuh mereka. Bak tembak pun pecah. Sekar bergerak lincah, berlindung di balik dinding dan menembak dengan presisi mematikan. Karambit di tangan kirinya siap kapan saja untuk pertempuran jarak dekat. Adrian menembak dengan penuh perhitungan. Glock 19-nya mendaratkan peluru di titik-titik lemah musuh. Sementara Arman, meskipun bukan petarung sejati, tetap sigap menembakkan revolver Colt Python miliknya sambil bersembunyi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hanya pemimpin kelompok yang tersisa.
Ia mundur perlahan. Napasnya tersengal. Tangan gemetar saat meraba pinggangnya untuk mengambil granat tangan terakhirnya. Tapi sebelum ia sempat menarik pin, Sekar bergerak cepat seperti bayangan. Karamitnya berkelebat dalam satu gerakan mematikan. Pria itu mematung. Tangan yang memegang granat terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari lehernya. Beberapa detik kemudian, ia roboh tanpa suara. Sekar menghela napas dan mengusap lehernya yang sedikit berkeringat. Gue benci kalau mereka ngerepotin kayak gini. Arman meniup ujung revolvernya. Gue sih nggak masalah. Asal kita nggak mati. Adrian menendang granat yang nyaris meledak tadi. Lalu menatap tubuh pemimpin musuh yang terkapar. Mereka bukan sembarang orang, gumamnya. Mereka dari Bajul Ireng, pasukan pembunuh bayaran milik Ki Surya. Sekar mengerutkan kening. Ki Surya, bos besar dari perkumpulan bayangan. Adrian mengangguk. Dan kalau mereka dikirim buat gue, berarti ini lebih besar dari yang kita kira. Arman menelan ludah. Terus, apa langkah kita sekarang? Adrian membalikkan tubuh, berjalan menuju pintu keluar lorong bawah tanah. Kita cari tahu kenapa Ki Surya pengin gue mati, katanya dingin. Kita ke pusat labirin, gerbang ke dunia bawah. Udara di pelabuhan tua terasa berat, bercampur bau garam, solar, dan besi karatan. Ombak menghantam dermaga dengan ritme tenang, seolah tak peduli dengan apa yang sedang terjadi di balik bayang-bayang malam. Adrian, Sekar, dan Arman berjalan menyusuri gelapnya gang sempit di antara kontainer-kontainer tua. Lampu kuning redup yang menggantung di beberapa titik hanya memberikan cahaya yang cukup untuk menampakkan siluet-siluet bayangan mereka. Mereka berhenti di depan sebuah gudang tua dengan pintu baja besar yang dijaga dua pria bertubuh kekar, masing-masing bersenjata SS-1V2. Arman menelan ludah. Tempat ini udah kayak benteng. Lo yakin kita nggak bakal mati konyol? Adrian tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan dan melangkah maju. Kasih tahu Ki Surya, katanya dingin. Adrian Hartono ingin bicara. Para penjaga saling bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka mengangkat radio dan berbicara dengan suara pelan. Beberapa detik kemudian, suara berat di radio menjawab. Suruh dia masuk. Pintu baja terbuka dengan suara gemuruh berat. Aroma asap tembakau dan minyak tanah menyambut mereka saat mereka melangkah ke dalam. Sekar berbisik, gue nggak suka ini. Adrian tersenyum tipis. Gue juga nggak. Namun mereka tetap melangkah masuk. Lorong panjang dengan dinding beton tua membawa mereka ke jantung bangunan. Lampu neon berkedip-kedip di langit-langit, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di dinding, coretan simbol-simbol misterius tergambar samar. Seolah ada sesuatu yang lebih tua dari sekadar organisasi kriminal yang berdiam di sini. Di ujung lorong, seseorang sudah menunggu. Seorang pria dengan rambut gondrong yang diikat ke belakang, mengenakan jas hitam yang terlihat lusuh namun tetap elegan. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebilah keris dengan gagang gading. Ukiran naga melilit di sepanjang bilahnya. Senyumnya tipis, matanya tajam penuh perhitungan. Selamat datang di sarang naga, Adrian, katanya. Adrian mengernyit. Raka. Sekar melirik Adrian dengan pandangan curiga. Lo kenal dia? Adrian mengepalkan tangan. Dulu dia tangan kanan gue. Sekarang, sepertinya dia sudah memilih sisi lain. Raka tertawa kecil. Bukan soal berpihak, Adrian. Ini soal siapa yang cukup kuat untuk tetap berdiri di atas reruntuhan. Seketika, belasan pria bersenjata laras panjang muncul dari balik pilar dan pintu tersembunyi. Arman bergumam, anjing, kita dijebak. Sekar langsung mengangkat pistolnya. Tapi Adrian menahannya. Tunggu, bisik Adrian. Raka berdecak. Bagus, kau masih tahu kapan harus bicara dan kapan harus menembak. Adrian menatapnya tajam. Kalau Ki Surya mau gue mati, kenapa kita masih bicara? Raka menyeringai. Karena dia ingin bertemu denganmu secara langsung. Dari balik pintu kayu besar di ujung ruangan, suara berat dan dalam terdengar. Masuklah, Adrian. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Mereka kini berada di hadapan legenda yang mengendalikan dunia bayangan. Ki Surya, pemimpin perkumpulan bayangan. Ruangan di balik pintu itu luas, dengan atap tinggi yang dihiasi lampu gantung dari zaman kolonial. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu jati panjang terhampar.
Di atasnya terdapat peta besar yang penuh dengan tanda dan garis-garis merah. Di ujung meja, seorang pria tua dengan rambut putih tebal duduk dengan tenang. Matanya hitam kelam, penuh dengan kebijaksanaan yang dingin. Ki Surya, tangan tuanya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan perlahan, menciptakan irama yang anehnya menekan dada siapapun yang mendengar. Adrian Hartono, katanya pelan, suaranya dalam dan berwibawa. Kau datang tanpa diundang, tapi aku tahu kau akan ke sini. Adrian menatap lurus ke arah pria itu. Kalau lo tahu gue bakal datang, kenapa lo nggak sekalian kirim pasukan buat bunuh gue? Ki Surya tersenyum kecil, tapi matanya tetap dingin. Kalau aku mau kau mati, kau tidak akan berdiri di sini sekarang. Hening, Sekar mengamati sekeliling. Beberapa pria bersenjata berjaga di sudut ruangan. Sementara Raka berdiri di belakang Ki Surya, seperti bayangan yang selalu siap bergerak. Jadi apa ini? Tanya Adrian. Lo nyuruh orang buat bunuh gue, tapi sekarang ngajak ngobrol. Ki Surya menghela napas pelan. Ada hal-hal yang lebih besar dari egomu, Adrian. Kau adalah bagian dari sesuatu yang kau sendiri belum pahami. Adrian mengerutkan kening. Maksud lo? Ki Surya menyandarkan tubuhnya. Kau pikir siapa yang mencoba membunuhmu? Aku. Adrian diam. Ki Surya menatapnya tajam. Ada pihak lain yang ingin kau mati. Pihak yang bahkan aku pun harus waspadai. Sekar menyipitkan mata. Lo bilang ini lebih besar dari Adrian. Ki Surya mengangguk. Ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Lebih tua dari kita. Lebih berbahaya. Raka akhirnya angkat bicara. Dan lo ada di tengah-tengahnya. Adrian. Adrian mengepalkan tangan. Semua yang terjadi, serangan terhadapnya, usaha pembunuhan, bukan hanya soal perebutan kekuasaan bisnis. Ada sesuatu yang lebih besar. Kalau gitu, siapa musuh sebenarnya? Tanya Adrian. Ki Surya tersenyum samar. Itulah yang harus kita cari tahu. Tiba-tiba, dor, 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 tembakan meledak di luar ruangan. Salah satu penjaga bergegas masuk. Serangan. Kita diserang. Ki Surya berdiri dengan ekspresi tajam. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Raka menarik kerisnya. Sekar mengokang pistol. Adrian menggenggam Glock-nya erat. Di luar, suara ledakan terdengar. Seseorang sedang mencoba membunuh mereka semua. Dan Adrian akhirnya tahu, musuhnya bukan hanya dari dunia ini. Malam itu, angin Jakarta membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Seakan memberi pertanda bahwa sesuatu yang kelam akan terjadi. Di sebuah bangunan tua di pinggiran kota, suara detak arloji terdengar menggema di antara dinding beton yang mulai retak. Tapi tiba-tiba, dor, 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 3 letusan senjata memecah keheningan. Peluru menghantam dinding beton, menciptakan percikan debu dan serpihan semen yang berterbangan. Sekar dan Adrian langsung merunduk ke balik meja kayu besar yang kini penuh lubang akibat hujan tembakan. Di sudut lain ruangan, Arman bersembunyi di balik tiang baja, wajahnya tegang. Ki Surya berdiri di tengah ruangan dengan tenang, matanya menatap tajam ke pintu yang kini hampir jebol. Sementara itu, Raka telah mencabut kerisnya, bersiap menghadapi ancaman yang akan masuk. Saat itu juga, brak, pintu kayu besar itu jebol, dan 5 pria berpakaian serba hitam menerobos masuk dengan gerakan cepat. Gerakan mereka terlatih, seperti bayangan yang meluncur tanpa suara. Sekar langsung mengangkat pistolnya. Dor, 1 musuh tumbang. Peluru menembus kepalanya dengan presisi sempurna. Adrian juga menembak ke arah 2 musuh lain. Salah satunya terjatuh, tapi yang satu lagi, dia menghindar dengan kecepatan yang tidak wajar. Adrian menyipitkan mata. Ini bukan orang biasa. Ki Surya bergumam sambil tetap berdiri tegak. Tentu saja tidak. Suara ledakan terdengar dari luar, menerangi langit malam dengan cahaya api yang berpendar. Asap mulai masuk ke dalam ruangan, menambah suasana mencekam. Sekar menoleh cepat. Kita harus keluar dari sini. Adrian mengangguk, lalu menatap Ki Surya. Lo ikut atau tetap di sini? Pria tua itu tersenyum tipis. Kematian belum memanggilku malam ini. Raka, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, dia melesat ke depan dan dalam satu gerakan halus, kerisnya menusuk dada salah satu penyerang. Darah mengalir, tapi anehnya, tubuh itu tidak jatuh. Sebaliknya, luka di dadanya menghitam.
lalu menguap menjadi kabut gelap. Dan pria itu bangkit kembali. Arman mengumpat, "Anjing, ini bukan manusia." Ki Surya tetap tenang. Matanya tak berkedip menatap para musuh. Mereka bayang malam. Adrian mendengar nama itu untuk pertama kalinya. Tapi dari caranya Ki Surya mengucapkannya, dia tahu satu hal, ini bukan sekadar musuh biasa. Mereka harus keluar sebelum semuanya terlambat. Lorong panjang yang sebelumnya sepi kini menjadi medan tempur yang mencekam. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip membuat suasana semakin suram. Bayangan musuh bergerak liar di dinding. Adrian dan Sekar berlari melewati lorong, menembak ke arah pria-pria berbaju hitam yang terus berdatangan seperti makhluk dari neraka. Namun ada satu masalah besar. Mereka tidak bisa mati dengan cara biasa. Setiap kali tubuh mereka jatuh, kabut hitam mengelilingi luka mereka. Lalu dalam hitungan detik, mereka bangkit kembali seolah tidak pernah terluka. Sekar menggeram, ini nggak masuk akal. Ki Surya, yang berjalan tenang di belakang mereka, akhirnya berbicara. Ada cara untuk membunuh mereka, bukan dengan peluru biasa. Raka, yang sejak tadi bertarung dengan kerisnya, berteriak, "Patua, cepat kasih tahu caranya." Ki Surya mengangkat tangannya. Di dalam genggamannya, ada kantong kecil berisi butiran putih. "Ini garam khusus," katanya, "dari Laut Kidul. Gunakan ini di senjata kalian." Tanpa ragu, Adrian meraih segenggam garam itu dan dengan cepat mengoleskannya ke amunisi pistolnya. Sekar melakukan hal yang sama. Saat musuh berikutnya muncul, Adrian menembak. Dor, peluru yang telah dilapisi garam itu menembus dada musuh. Dan kali ini, tubuhnya tidak bangkit lagi. Sebaliknya, ia mengerang kesakitan. Sebelum akhirnya tubuhnya terbakar dalam cahaya merah menyala, berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Adrian menghela napas pendek. Akhirnya sesuatu yang berhasil. Sekar mengisi ulang amunisinya. Kalau gitu, kita habisi mereka semua. Perang masih jauh dari selesai. Tapi setidaknya, sekarang mereka punya cara untuk melawan. Malam ini, perang di ambang kegelapan baru saja dimulai. Dor, dor, dor. Peluru yang telah dilapisi garam mistis kini benar-benar menjadi senjata mematikan bagi para bayang malam. Setiap kali proyektil menembus tubuh mereka, cahaya merah menyala, diikuti jeritan menyakitkan sebelum tubuh mereka berubah menjadi abu. Lorong sempit yang tadinya menjadi perangkap kini berubah menjadi jalur pembantaian. Adrian dan Sekar menembak tanpa ragu. Sementara Raka menari di antara musuh dengan kerisnya yang kini juga telah dibubuhi garam. Arman, meski jelas masih shock dengan apa yang mereka hadapi, tetap menembak dengan presisi. Sementara Ki Surya berjalan di belakang mereka dengan tatapan tajam, seperti seorang jenderal yang mengamati jalannya pertempuran. Namun musuh mereka tidak berhenti. Dari kegelapan lorong, suara-suara berbisik mulai terdengar. Suara yang tidak berasal dari manusia. Sekar merasakan bulu kuduknya berdiri. Apalagi ini, Ki Surya berbisik lirih. Mereka memanggil sesuatu yang lebih buruk. Dan saat itulah mereka melihatnya. Di ujung lorong, sesosok makhluk muncul dari kegelapan. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dengan kulit sehitam bayangan dan mata merah menyala. Nafasnya berat, menciptakan embun di udara dingin. Arman menelan ludah. "Anjing, kita lawan apa sekarang?" Ki Surya menyipitkan mata. "Itu Pangeran Kegelapan, pemimpin bayang malam." Makhluk itu melangkah maju. Setiap jejaknya membuat lantai bergetar. Lalu, dengan kecepatan tak masuk akal, ia melesat. Adrian hanya punya sepersekian detik untuk bereaksi. Dia menembak. Dor, dor, dor. 3 peluru menembus tubuh makhluk itu. Namun berbeda dengan pasukan bayang malam yang lain. Ia hanya tersentak sedikit sebelum kembali bergerak. Sekar ikut menembak. Tapi hasilnya sama. Makhluk itu tidak terhentikan. Dalam satu gerakan cepat, ia menghantam Arman dengan pukulan keras. Tubuh pria itu terlempar ke dinding, menghantam beton dengan suara keras sebelum jatuh tak bergerak. Sekar mengumpat, "Sial!" Raka maju dengan kerisnya, mencoba menusuk ke arah jantung makhluk itu. Namun sesuatu terjadi. Begitu ujung keris menyentuh kulitnya, tubuh makhluk itu berpendar. Lalu, dengan mudahnya, ia mencengkram tangan Raka dan melemparkannya ke seberang ruangan. Ki Surya akhirnya bergerak. Pria tua itu merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sesuatu.
sebuah botol kaca berisi cairan hijau yang berpendar. "Ayo kita lihat apakah kau tahan dengan ini," katanya pelan. Dia membuka tutup botol dan melemparkan cairan itu ke arah makhluk itu. Begitu cairan menyentuh tubuhnya, hahaha. Jeritan mengerikan memenuhi ruangan saat kulit makhluk itu mendidih dan terbakar seperti disiram asam. Ia mengamuk, mencakar-cakar tubuhnya sendiri yang kini meleleh. Ki Surya berbisik ke Adrian, "Sekarang, habisi dia." Adrian mengangkat pistolnya, mengisi ulang dengan peluru terakhir yang sudah dicampur garam. Lalu, dor, peluru menembus kepala makhluk itu. Cahaya merah terang bersinar dari lukanya sebelum akhirnya tubuhnya runtuh, terbakar dan berubah menjadi abu. Hening, tidak ada lagi suara langkah kaki musuh, hanya suara napas mereka yang tersengal. Arman terhuyung bangun, wajahnya penuh darah, tapi dia masih bisa berdiri. Raka menggeram kesakitan, memegangi lengannya yang terkilir. Sekar menatap Adrian, lorong bawah tanah itu kini sunyi, hanya menyisakan bau darah, belerang, dan debu mistis dari abu pangeran kegelapan. Cahaya neon berkedip-kedip dari bola lampu tua di langit-langit, menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak sendiri di dinding yang penuh ukiran simbol kuno. Darah bercampur air genangan membuat lantai beton licin. Beberapa selongsong peluru berserakan, bercampur dengan pecahan kaca dari botol-botol berisi cairan garam mistis yang Ki Surya gunakan sebelumnya. Adrian menekan luka tembak di lengannya. Darah merembes melewati sela-sela jarinya. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras saat ia melirik sisa-sisa tubuh lawan mereka. Sekar berdiri di sampingnya. Tubuhnya juga penuh luka. Sisi wajahnya terkena percikan darah, entah dari musuh atau dirinya sendiri. Napasnya masih teratur meskipun dadanya naik turun dengan cepat. Pistolnya kosong, tapi ia tetap menggenggamnya erat, seperti seorang prajurit yang tak pernah benar-benar merasa aman. Di belakang mereka, Arman terduduk dengan wajah penuh luka dan bibir pecah. Napasnya berat, tapi tatapannya masih tajam. Ia melirik tubuh pangeran kegelapan yang kini hanya tinggal abu. "Sial," gumamnya, "kita masih hidup, Raka." Meskipun bahunya terkilir, masih bisa menyeringai. "Kalau ini neraka, kayaknya kita baru aja ngelempar iblisnya balik ke jurang." Namun Ki Surya tidak tersenyum. Pria tua itu berjongkok di dekat abu hitam yang tersisa dari pangeran kegelapan. Dengan gerakan hati-hati, ia mencelupkan dua jarinya ke dalam abu, lalu menggumamkan mantra pelan. Sekar memperhatikan dengan tatapan penuh selidik. "Masih ada yang kita khawatirin." Ki Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu meniup abu di jarinya. Abu itu berputar di udara, lalu berubah menjadi percikan api kecil sebelum menghilang. "Mereka tahu kita masih hidup," ucapnya dengan suara dingin. "Dan mereka nggak akan berhenti sampai kita semua mati." Adrian mengepalkan rahang. Sekar melirik ke lorong di belakang mereka, memastikan tidak ada pergerakan. Arman mengumpat pelan. "Kita harus pergi dari sini sekarang," kata Adrian. Mereka bergerak cepat, menembus lorong gelap yang berbau besi dan lumut, melewati pintu baja berkarat yang hampir hancur, lalu keluar di sebuah gang sempit di pusat Jakarta. Udara malam terasa berat, bercampur dengan bau tanah basah dan asap kendaraan dari jalan raya yang tak jauh dari sana. Hujan tipis turun, menciptakan genangan di aspal yang retak. Lampu jalan berkedip-kedip, menambah kesan kelam yang menyelimuti mereka. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar samar-samar, menandakan bahwa kota ini tetap bergerak tanpa peduli dengan pertempuran yang baru saja terjadi di bawah tanah. Sekar menyipitkan mata, menyapu pandangannya ke setiap sudut gang. "Kita nggak bisa naik mobil biasa," katanya pelan. "Kamera CCTV pasti udah nyebarin wajah kita." Arman mendesah, menekan dadanya yang nyeri. "Gue nggak peduli kita naik apaan, asal kita keluar dari sini." Raka menyeringai kecil, meskipun jelas ia sedang menahan sakit di bahunya. "Gimana kalau kita naik bajai? Biar dramatis sekalian." Adrian mengabaikan candaan itu dan segera merogoh ponselnya yang retak. Ia mengetik cepat, mengirim pesan ke seseorang. Ki Surya melangkah lebih dulu, menyusuri gang yang lebih gelap. Ia berhenti di depan sebuah pintu besi kecil yang tersembunyi di antara dua ruko tua. "Apa ini?" tanya Sekar. Ki Surya mengetuk pintu itu 3 kali.
lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa yang terdengar kuno. Butuh beberapa detik sebelum suara Grendel terdengar dari dalam. Pintu itu terbuka, memperlihatkan seorang pria tua dengan mata tajam dan wajah penuh bekas luka. Ia mengenakan kaos oblong putih yang sudah pudar warnanya dan celana hitam lusuh. Tangannya memegang sebilah pisau kecil yang tajam. "Lama nggak lihat lo, Surya," katanya. Suaranya berat seperti perokok berat. Ki Surya mengangguk. "Kita butuh tempat untuk berlindung." Pria itu menatap Adrian dan yang lainnya dengan sorot mata penuh penilaian. Namun setelah beberapa detik, ia bergeser, membuka jalan, masuk sebelum ada yang lihat. Mereka bergegas masuk, meninggalkan hujan dan kegelapan di luar. Interior ruangan itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Lorong sempit tadi berujung pada sebuah ruangan yang dipenuhi peralatan elektronik tua, rak-rak penuh dengan buku kuno, dan beberapa senjata yang tergantung di dinding. Di sudut ruangan, ada meja kayu dengan beberapa cangkir teh yang masih mengepul. "Lo masih main di dunia ini, Bang Jaya?" tanya Adrian sambil melihat koleksi senjata di dinding. "Jaya," pria tua itu tertawa kecil. "Gue nggak pernah keluar dari dunia ini. Lo aja yang lama nggak mampir." Arman langsung menjatuhkan dirinya ke kursi tua di pojok ruangan, menghela napas panjang. "Gue nggak tahu siapa lo, tapi kalau lo bisa kasih gue satu gelas whisky sekarang, gue bakal nganggep lo malaikat." Jaya tertawa kecil, lalu mengambil botol dari bawah meja dan menuangkan isinya ke dalam gelas plastik. "Minum. Sebelum lo nyesel minta whisky dari botol ini." Arman tidak peduli, ia meneguk minumannya dalam satu tarikan napas. Sekar menatap Ki Surya. "Kita aman di sini." Ki Surya menggeleng pelan. "Aman untuk sementara, tapi kalau mereka sudah tahu kita masih hidup, cepat atau lambat mereka akan menemukan kita." Adrian mengepalkan tangannya. "Kalau gitu, kita harus buat langkah duluan." Jaya tersenyum tipis, menyalakan rokoknya. "Gue suka cara pikir lo, Nak. Masalahnya, lo tahu siapa yang harus lo serang dulu." Semua terdiam. Lalu, Ki Surya menoleh ke arah rak buku di sudut ruangan, menarik salah satu buku tua, lalu meletakkannya di meja. Judulnya tertulis dalam aksara Jawa kuno. Sekar mengerutkan kening. "Apa itu?" Ki Surya membuka buku itu perlahan, memperlihatkan gambar-gambar simbol yang mirip dengan yang mereka lihat di lorong bawah tanah tadi. "Buku ini," katanya pelan, "adalah daftar nama mereka yang bersekutu." Dengan bayang malam, Adrian menatap halaman-halaman buku itu, matanya menyipit. "Kalau gitu," katanya, suaranya dingin, "kita mulai dari yang pertama di daftar." Jaya tersenyum miring. "Sekarang gue inget kenapa gue suka sama lo." Di luar, hujan semakin deras, dan perang mereka baru saja dimulai. Di luar, hujan masih mengguyur Jakarta tanpa ampun, seolah ingin menghapus jejak-jejak dosa yang berserakan di kota ini. Petir menyambar, membelah langit dengan kilatan cahaya putih. Namun, di dalam persembunyian Jaya, hanya ada keheningan yang membebani udara seperti pisau yang siap menusuk kapan saja. Adrian menatap buku tua yang terbuka di atas meja kayu. Halaman-halamannya berwarna kuning kecoklatan, menunjukkan usia yang sudah berabad-abad. Tulisan aksara Jawa kuno menghiasi tiap lembarnya, berpadu dengan sketsa-sketsa simbol mistis yang menyerupai mantra pemanggil roh. Ki Surya membalik halaman dengan hati-hati. "Ini bukan sekadar daftar nama," gumamnya. "Ini adalah catatan pengkhianat. Mereka yang menjual jiwanya ke bayang malam demi kekuasaan." Sekar menyilangkan tangan, matanya tajam. "Siapa yang ada di urutan pertama?" Ki Surya menghela napas, lalu mengetukkan jarinya pada sebuah nama yang tertulis di tengah halaman. Raden Satria Wijaya. Arman, yang masih duduk dengan sebotol whisky di tangannya, mendecak. Nama yang cukup berat. "Siapa dia?" Jaya mengeluarkan asap rokoknya perlahan sebelum menjawab. "Kalau lo pikir Adrian punya masalah besar, percayalah, ini jauh lebih buruk." Adrian menatap Jaya dengan penuh selidik. "Bicara jelas, Bang." Jaya mematikan rokoknya di asbak besi. Raden Satria Wijaya adalah salah satu pemimpin tertinggi dalam lingkaran bayang malam. Dia bukan hanya sekadar pebisnis atau politisi, tapi juga seorang praktisi ilmu hitam tingkat tinggi. Dia nggak cuma punya pengaruh di hujan masih mengguyur Jakarta tanpa ampun,
membasahi aspal yang sudah dipenuhi genangan air bercampur minyak dan darah. Kota ini tak pernah benar-benar tidur, tetapi malam ini terasa lebih sunyi, seperti menahan napas sebelum badai besar datang. Di dalam persembunyian Jaya, ruangan kayu tua yang penuh asap rokok dan bau tanah lembab menjadi saksi bisu perbincangan yang lebih berbahaya dari peluru yang berdesing. Adrian menatap buku kuno yang terbuka di atas meja panjang yang sudah berusia puluhan tahun. Halaman-halamannya kuning kecoklatan, penuh aksara Jawa kuno dan sketsa mistis yang tampak lebih dari sekadar coretan biasa. Ki Surya, lelaki tua berambut perak dengan tatapan yang penuh rahasia, membalik halaman dengan gerakan hati-hati. Ini bukan sekadar daftar nama, gumamnya, suaranya dalam dan bergetar. Ini adalah catatan pengkhianat, mereka yang telah menjual jiwa ke bayang malam demi kekuasaan. Sekar bersandar di dinding dengan tangan menyilang. Hujan masih mengguyur Jakarta tanpa ampun, membasahi aspal yang dipenuhi genangan bercampur minyak dan darah. Kota ini tak pernah benar-benar tidur, tetapi malam ini terasa lebih sunyi, seperti menahan napas sebelum badai besar datang. Di dalam persembunyian Jaya, sebuah bangunan tua di daerah pelabuhan, udara dipenuhi asap rokok, bau tanah lembab, dan ketegangan yang lebih tajam dari bilah pisau. Adrian menatap buku kuno yang terbuka di atas meja kayu yang sudah lapuk. Halaman-halamannya menguning kecoklatan, penuh aksara Jawa kuno dan sketsa-sketsa mistis yang tampak lebih dari sekadar coretan biasa. Ki Surya, lelaki tua berambut perak dengan tatapan yang dipenuhi rahasia, membalik halaman dengan gerakan hati-hati. Ini bukan sekadar daftar nama, gumamnya, suaranya dalam dan bergetar. Ini adalah catatan pengkhianat, mereka yang telah menjual jiwa ke bayang malam demi kekuasaan. Sekar bersandar di dinding dengan tangan menyilang, matanya tajam seperti mata elang. Siapa yang ada di urutan pertama? Ki Surya menghela napas, lalu mengetukkan jarinya ke sebuah nama yang tertulis di tengah halaman dengan tinta merah yang sudah mulai memudar. Raden Satria Wijaya, Arman, yang masih duduk dengan sebotol whisky di tangannya, mendecak. Nama yang cukup berat. Siapa dia? Jaya mengeluarkan asap rokoknya perlahan sebelum menjawab. Kalau lo pikir Adrian punya masalah besar, percayalah, ini jauh lebih buruk. Adrian menatap Jaya dengan penuh selidik. Bicara jelas, Bang. Jaya mematikan rokoknya di asbak besi. Raden Satria Wijaya bukan sekadar pebisnis atau politisi. Dia adalah pemimpin tertinggi dalam lingkaran bayang malam. Dia nggak cuma punya pengaruh di dunia kriminal, tapi juga dalam urusan yang lebih gaib. Adrian mengernyit. Gaib. Ki Surya menutup buku tua itu dengan suara berdebum pelan. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Bayang malam bukan hanya sekumpulan mafia atau kartel biasa. Mereka adalah ordo yang telah berdiri selama ratusan tahun, menggunakan ilmu hitam untuk memperkuat pengaruh mereka. Sekar mendengus. Tangan kirinya mengetuk-ngetuk gagang pistol yang terselip di sabuknya. Aku tidak peduli seberapa kuat mereka. Aku hanya ingin tahu, siapa yang ingin Adrian mati dan kenapa. Ki Surya menatap Adrian dengan mata yang penuh perhitungan. Kau tidak pernah bertanya kenapa ada begitu banyak pembunuh yang mengejarmu. Kenapa sejak kau mengambil alih bisnis keluargamu, ada lebih banyak serangan dibanding sebelumnya. Adrian menggeleng. Aku selalu berpikir ini soal bisnis. Persaingan, pengkhianatan biasa. Ki Surya tersenyum tipis. Kau salah, ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang darah. Darah. Jaya mengangguk pelan. Lo pikir kenapa bokap lo bisa membangun kerajaan bisnisnya secepat itu? Lo pikir semua ini cuma kerja keras dan strategi? Adrian mulai merasa dadanya sesak. Maksud lo apa? Ki Surya bersandar ke belakang, menatap Adrian dengan sorot mata yang tajam. Keluargamu memiliki ikatan lama dengan bayang malam. Namun, saat ayahmu memutuskan keluar dan mencoba membangun kekuatan sendiri, mereka merasa dikhianati. Dan sekarang, mereka ingin memastikan tidak ada satupun keturunan Hartono yang bertahan hidup. Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Suara petir menggelegar di luar, menyambar langit malam yang kelam. Namun, di antara suara hujan yang deras, Sekar menangkap sesuatu. Srek, bulu kuduknya meremang. Gerakan kecil, nyaris tak terdengar. Dalam sepersekian detik, ia menghunus pistolnya dan menarik Adrian ke lantai.
Dor, sebuah peluru menembus jendela kayu tua, menghantam rak buku di belakang mereka dan menimbulkan hujan serpihan kayu. Arman langsung merunduk. Tangannya meraih senjata di balik jaket kulitnya. Mereka datang. Jaya mengumpat, menarik shotgun dari bawah meja dan langsung merapat ke tembok. Ki Surya tetap duduk dengan tenang, seolah tidak terpengaruh, tapi tatapannya tajam. Sekar mengintip melalui celah kecil di dinding. Sniper, dua orang di gedung seberang. Adrian merayap ke belakang meja. Napasnya memburu. Mereka tahu kita ada di sini. Jaya menyeringai tipis. Lo pikir, Dor, peluru lain menghantam lampu gantung, membuat ruangan semakin gelap. Hanya cahaya redup dari lilin di sudut meja yang tersisa. Sekar mengambil napas panjang. Aku bisa menanganinya. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari ke pintu belakang, bergerak cepat dan senyap seperti bayangan. Adrian ingin mencegahnya, tapi Jaya menahan bahunya. Biarkan dia, itu keahliannya. Di luar, Sekar bergerak di bawah bayang-bayang, menyelinap di antara peti-peti kayu yang tergeletak di area pelabuhan. Tangannya erat menggenggam pistol Sig Sauer P320 kompak miliknya, sementara matanya terus mengawasi gedung tempat sniper bersembunyi. Di lantai 3 bangunan tua itu, ia melihat siluet seseorang. Ketemu kau, bangsat. Dengan cekatan, Sekar meraih karambit dari sabuknya dan melemparkannya. Pisau itu melesat di udara, berputar cepat sebelum menancap tepat di leher sniper pertama. Lelaki itu tersentak, mencoba meraih pisau di lehernya, tapi nyawanya sudah habis sebelum tangannya sampai. Satu lagi tersisa. Sekar bergerak cepat, menaiki tangga darurat di sisi gedung. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Saat ia sampai di lantai 2, ia melihat bayangan sniper kedua yang sedang sibuk mengisi ulang pelurunya. Kesempatan sempurna. Sekar melompat, menendang tubuh pria itu hingga jatuh ke lantai. Sebelum pria itu bisa bereaksi, ia menekan lututnya di dada lawannya dan menodongkan pistol ke pelipisnya. Siapa yang mengirim kalian? Pria itu terbatuk. Darah mengalir dari mulutnya, tapi ia menyeringai, seolah tidak takut mati. Kau pikir ini sudah berakhir? Mata Sekar menyipit. Apa maksudmu? Pria itu tertawa kecil. Mereka datang, dan kalian tidak akan bisa lari lagi. Sekar tak membuang waktu. Dor, satu peluru menembus kepalanya. Ia berdiri, memeriksa sekeliling, lalu menyentuh rebut di telinganya. Sniper beres, tapi ada yang lebih besar yang akan datang. Di seberang, di persembunyian Jaya, Ki Surya sudah berdiri. Tatapannya kosong namun penuh arti. Mereka bukan satu-satunya. Neraka baru saja menyambut kita. 3. Kegelapan yang menanti. Di tempat lain, jauh dari pelabuhan, seorang pria berdiri di depan meja panjang yang dipenuhi lilin hitam. Di belakangnya, bayangan-bayangan berlutut, menunggu perintah. Pria itu tersenyum tipis. Sudah waktunya. Adrian Hartono tidak boleh lolos lagi. Ia mengangkat tangannya, dan dalam keheningan, suara bisikan gaib memenuhi ruangan. Perburuan baru saja dimulai. Hujan belum juga reda. Langit malam Jakarta tetap kelam, seperti kain hitam yang melilit kota dalam ketidakpastian. Angin berhembus kencang, membawa serta aroma laut bercampur oli dan darah. Di pelabuhan, Adrian menatap mayat dua sniper yang Sekar eksekusi. Matanya tajam, tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ini baru permulaan. Ki Surya berdiri di ambang pintu. Tubuh tuanya tak bergerak, hanya sorot matanya yang menyiratkan sesuatu yang tak bisa ditebak. Apa yang mereka katakan sebelum mati? Tanya Adrian. Sekar menyimpan senjatanya. Mereka bilang, mereka datang. Aku tidak tahu siapa mereka. Jaya mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuangnya ke tanah dan menginjak bara apinya dengan sepatu botnya. Asteris, kalau musuh kita hanya orang biasa, kita bisa hadapi. Tapi kalau yang kita, hujan turun tanpa henti, membasahi dermaga yang gelap dan sepi. Lampu-lampu redup berpendar samar di kejauhan, menciptakan bayangan yang bergerak liar di antara peti kemas berkarat. Udara malam membawa aroma laut bercampur oli dan darah. Adrian berdiri di tengah pelabuhan yang nyaris kosong, menatap mayat dua sniper yang Sekar eksekusi tanpa ragu. Darah mereka telah menyatu dengan genangan air hujan di aspal. Tatapan Adrian tajam. Pikirannya berputar cepat.
Ia tahu ini bukan akhir, ini baru permulaan. Di belakangnya, Jaya berdiri dengan rokok yang mengepul di tangannya. Sementara Ki Surya tetap diam, menggenggam tasbih kayu cendana dengan jemari penuh kerutan. Sekar menyandarkan senapan Ceitak M200 di bahunya, menatap Adrian. Sebelum mati, mereka bilang, mereka datang. Adrian mengerutkan dahi. Siapa? Mereka. Jaya menghela napas berat, melempar puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan sepatu botnya. Kalau musuh kita cuma manusia biasa, kita bisa hadapi. Tapi kalau ini lebih dari itu. Ki Surya akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Kalian pernah dengar Bayang Malam? Sekar dan Adrian saling bertukar pandang. Mitos, jawab Sekar pendek. Cerita untuk menakuti orang bodoh. Ki Surya menatapnya dalam, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Aku berharap kau benar, Nduk. Tapi kalau mereka benar-benar sudah bergerak, kita sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali. Tiba-tiba, angin yang bertiup berubah dingin. Sekar menegang. Ia bukan orang yang percaya tahayul. Tapi hawa di sekeliling mereka kini terasa lebih berat, lebih menekan. Kalian dengar itu? Tanya Jaya pelan. Adrian mengerutkan dahi. Dengar apa? Jaya menggeleng. Sial, aku harap aku salah. Di kejauhan, samar-samar, terdengar suara bisikan. Bukan suara manusia. Lebih seperti sesuatu yang berbisik dari balik kegelapan. Ki Surya menarik napas dalam, lalu menatap Adrian dan Sekar. Mereka sudah menandai kita. Sementara itu, jauh di tempat lain, di dalam sebuah bangunan tua yang tersembunyi di balik ruko-ruko kumuh, seseorang duduk di atas singgasana kayu jati dengan ukiran kuno. Di hadapannya, 6 pria bersimpuh, mengenakan jubah hitam dengan simbol yang dijahit benang emas di dada mereka. Seorang pria bertubuh tinggi dengan wajah tertutup topeng kayu menyerupai iblis Jawa berbicara dengan suara berat. Mereka mulai mencium keberadaan kita, Gusti. Orang di singgasana itu hanya tersenyum tipis. Memang sudah waktunya mereka tahu apa yang mereka hadapi. Dunia ini bukan hanya milik mereka yang terlihat. Pria bertopeng mengangguk. Apa perintah Anda? Siapkan cermin. Biarkan mereka melihat sendiri apa yang menunggu mereka di seberang gerbang ini. Dari balik kegelapan, sesuatu bergerak. Adrian, Sekar, Jaya, dan Ki Surya kembali ke safe house mereka. Sebuah rumah tua di pinggiran kota yang telah diperkuat dengan sistem keamanan. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu, membahas langkah selanjutnya. Kita butuh informasi, kata Sekar, menyilangkan tangan di depan dada. Kita harus tahu siapa mereka sebelum mereka menutup semua jalan kita. Jaya menyalakan laptopnya, membuka beberapa dokumen yang telah ia kumpulkan. Ada serangkaian pembunuhan di Jawa Tengah dalam 6 bulan terakhir. Semua korban bukan orang biasa. Mereka mantan anggota militer, polisi, atau orang-orang seperti kita. Adrian mengernyit. Mereka memburu orang-orang yang bisa melawan mereka. Jaya mengangguk. Bukan hanya memburu, mereka menghabisi tanpa meninggalkan jejak. Seolah-olah korban-korban ini lenyap begitu saja. Ki Surya menatap mereka dalam diam. Lalu, dengan suara berat, ia berkata, "Kalau begitu, kita sudah selangkah lebih dekat ke neraka." Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Sekar langsung meraih pistolnya. Ada sesuatu di luar. Adrian meraih Glock 19-nya. Jaya menyambar shotgun. Dan Ki Surya berdiri di tengah ruangan, merapal doa dalam bisikan pelan. Di luar rumah, angin berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Kemudian, krek, krek, suara langkah kaki menyeret di atas tanah. Jaya melirik kamera keamanan di laptopnya. Astaga, siapa mereka? Adrian mendekat, menatap layar dengan rahang mengeras. Di luar, beberapa sosok berdiri di halaman. Tubuh mereka kaku. Gerakan mereka aneh, bukan seperti manusia biasa. Mata mereka kosong. Salah satu dari mereka tiba-tiba mendongak ke arah kamera dan tersenyum. Lampu di seluruh rumah tiba-tiba padam. Lalu terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Sekar mengangkat pistolnya. Matanya tajam. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, Ki Surya tetap berdiri di tempatnya. Tangannya menggenggam tasbih lebih erat.
Mereka bukan manusia biasa, jangan gegabah. Adrian mengangkat tangan, memberi isyarat agar semuanya diam. Dari luar, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, tok, tok, tok. Tapi suara itu bukan dari pintu depan, melainkan dari jendela. Jaya melirik ke arah kaca jendela di ruang tamu. Lalu, sesuatu menempel di sana. Wajah putih pucat, matanya hitam, senyumnya lebar. Lalu, kaca jendela pecah. Sekar langsung menembak, peluru bersarang di dinding. Tapi sosok itu sudah lenyap. Di luar, suara langkah kaki semakin banyak. Ki Surya merapalkan doa lebih cepat. Jaya mengokang shotgunnya. Sial, kita tidak bisa bertahan di sini. Adrian menarik napas dalam. Kita buat jalan keluar. Sekar mengangguk. Kalau begitu, kita lakukan dengan cara kita. Adrian, Sekar, dan Jaya bersiap. Di luar, mereka bisa merasakan sesuatu mengintai. Mereka harus bergerak sebelum gerbang ke neraka benar-benar terbuka. Peluru pertama meledak dari laras shotgun Jaya, menghancurkan pintu belakang. Sekar langsung bergerak cepat, menarik Adrian keluar ke gang sempit di belakang rumah. Lari, kita harus tinggalkan tempat ini, seru Sekar. Jaya berbalik, menembakkan beberapa peluru lagi ke dalam rumah, menciptakan kebisingan yang cukup untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu. Ki Surya menyusul di belakang, bibirnya terus merapal doa. Sementara Adrian menoleh sekilas ke rumah yang kini mulai dikepung bayangan. Mereka berlari menyusuri gang yang sempit. Dinding-dinding tua di kedua sisi menciptakan rasa terjebak. Adrian bisa mendengar langkah-langkah aneh di belakang mereka. Terlalu lambat untuk manusia, tapi terlalu tak beraturan untuk bisa disebut sesuatu yang hidup. Sekar menarik napas dalam, mendekatkan bibirnya ke rebut komunikasi. Dino, siapkan mobilnya. Dari ujung gang, sebuah SUV hitam muncul. Lampu depannya menyala terang. Pintu belakang terbuka, memperlihatkan Dino, pengemudi yang selalu bisa diandalkan dalam situasi darurat. Jaya melompat lebih dulu, menarik Ki Surya ke dalam. Lalu Sekar melompat dengan gerakan cekatan. Adrian adalah yang terakhir. Tetapi sebelum ia naik, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Awas! Sekar berteriak. Adrian berbalik, dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bayangan itu berdiri kurang dari 2 meter darinya. Sosok manusia dengan tubuh kaku dan mata gelap. Senyumnya lebar, tidak alami, hampir seperti dipaksa. Adrian langsung menarik Glock 19-nya dan menembak. Peluru menghantam dada makhluk itu, tapi tidak ada darah. Sosok itu hanya mundur sedikit, lalu maju lagi, seolah peluru tidak berarti apa-apa baginya. Sekar mengumpat, menarik Adrian dengan kasar ke dalam mobil. Jalan. Dino, SUV melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan gang sempit yang kini semakin gelap. Mobil melaju di jalanan Jakarta yang basah oleh hujan. Lampu jalan berpendar di kaca jendela. Suasana di dalam mobil hening, hanya napas berat yang terdengar. Adrian duduk di kursi belakang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Matanya menatap tangannya yang sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. Sekar duduk di sebelahnya, matanya tajam menatap lurus ke depan. Ia menekan luka kecil di lengannya, goresan akibat pecahan kaca tadi. Adrian memperhatikan itu, tanpa berkata apa-apa. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sapu tangan bersih, lalu menyodorkannya pada Sekar. Sekar meliriknya sebentar, lalu mengambilnya tanpa basa-basi. Terima kasih. Adrian mengangguk. Kita perlu bicara. Sekar menarik napas dalam. Aku tahu, mereka berdua sama-sama tahu bahwa kejadian malam ini bukan hanya sekadar serangan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perang bisnis atau dendam lama. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Di tengah ketegangan, di antara peluru dan bayangan, Adrian mulai melihat Sekar dengan cara yang berbeda. Dan yang lebih berbahaya, ia tahu perasaan itu bisa menghancurkannya. Mereka akhirnya tiba di tempat persembunyian baru. Sebuah villa tua di pinggiran kota, tersembunyi di balik perkebunan teh. Begitu memasuki rumah, Ki Surya langsung menuju ruang doa kecil di pojok ruangan. Sementara Jaya mengunci semua akses dan menyalakan sistem keamanan.
Adrian dan Sekar masuk ke ruang tamu yang sederhana namun nyaman. Sekar melepas jaketnya, memperlihatkan kaos hitam ketat yang melekat di tubuhnya. Ia membuka sarung pistolnya, meletakkannya di atas meja. Adrian bersandar di dinding, menyilangkan tangan di dadanya. Apa yang sebenarnya kita lawan? Sekar menatapnya lama sebelum menjawab. Kau benar-benar ingin tahu? Adrian mengangguk. Sekar menghela napas. Aku menghabiskan separuh hidupku memburu manusia, koruptor, penjahat, pembunuh. Mereka semua orang yang pantas mati. Adrian menunggu. Sekar melanjutkan. Suaranya sedikit lebih pelan. Tapi yang kita hadapi sekarang, ini bukan hanya manusia. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam dari sekadar dunia kriminal. Sesuatu yang tidak pernah dibicarakan di depan umum. Adrian menatapnya dalam. Dan kau tahu semua ini sejak awal. Sekar menatap lurus ke matanya. Aku tahu cukup banyak untuk tidak menyepelekan mereka. Hening. Adrian akhirnya berbicara lagi. Aku tidak takut. Sekar menyeringai tipis. Kau seharusnya takut. Mereka saling bertukar tatapan. Ketegangan di antara mereka bukan hanya tentang bahaya di luar sana tapi juga sesuatu yang lebih personal, lebih rumit. Dan entah bagaimana, keduanya tahu bahwa ini bukan hanya tentang perang. Ini juga tentang mereka. Hujan turun perlahan di atas atap villa tua, menciptakan irama lembut yang menggema di seluruh ruangan. Aroma kayu basah bercampur dengan wangi teh jahe yang baru saja dibuat oleh Ki Surya. Adrian berdiri di dekat jendela, memandangi pekarangan gelap yang diselimuti kabut tipis. Pikiran dan tubuhnya masih tegang, memproses semua yang telah terjadi. Di belakangnya, Sekar duduk di atas meja kayu, memeriksa senjata-senjatanya. Ia telah mengganti kaosnya dengan tank top hitam yang lebih nyaman, memperlihatkan otot-otot lengan yang terbentuk dari latihan bertahun-tahun. Luka kecil di bahunya sudah dibersihkan, meninggalkan goresan samar yang masih segar. Jaya duduk di sudut ruangan, membersihkan shotgunnya, sementara Dino mondar-mandir, mengecek ponselnya untuk memastikan jalur komunikasi tetap aman. Ki Surya menatap Adrian dan Sekar secara bergantian. Ia menyadari ketegangan di antara mereka bukan hanya karena ancaman di luar sana tapi sesuatu yang lebih dalam. Kalian harus istirahat, kata Ki Surya akhirnya. Suaranya dalam namun lembut. Besok kita harus bergerak lagi. Sekar mengangguk, lalu bangkit dari meja. Namun sebelum ia pergi, Adrian akhirnya bersuara. Sekar, wanita itu berhenti, menoleh. Adrian menatapnya lekat. Kau bilang kau tidak pernah meleset dalam membunuh. Sekar mengangkat alisnya, menunggu. Jadi kenapa aku masih hidup? Hening. Sekar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Adrian dalam. Matanya gelap seperti malam yang mereka hadapi. Akhirnya, ia hanya menghela napas pelan dan berbalik pergi. Tapi jawaban itu sudah cukup bagi Adrian. Malam semakin larut, tapi tidur bukanlah pilihan bagi Adrian. Ia berjalan keluar, menuju balkon kayu yang menghadap ke kebun teh yang luas. Kabut tipis menyelimuti perbukitan, menciptakan suasana hampir surrealis. Suara langkah lembut terdengar di belakangnya. Kau tidak tidur, suara Sekar terdengar. Adrian menoleh, melihat wanita itu berdiri di ambang pintu, bersandar santai dengan segelas teh di tangannya. Aku belum bisa, jawab Adrian. Terlalu banyak yang harus kupikirkan. Sekar berjalan mendekat, lalu bersandar di pagar balkon, menyesap tehnya perlahan. Dunia ini jauh lebih rumit dari yang kau bayangkan, Adrian, katanya akhirnya. Dan semakin kau terlibat, semakin sulit untuk keluar. Adrian menatapnya. Kau sendiri, kenapa masih bertahan? Sekar tertawa kecil. Tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Aku tidak punya pilihan lain. Hening kembali mengisi udara. Akhirnya, Adrian berbicara. Aku ingin tahu tentangmu, Sekar. Bukan hanya siapa kau sebagai pembunuh, tapi siapa kau sebelum semua ini. Sekar menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Aku dulu seorang anak petani di kaki gunung, katanya akhirnya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku memiliki keluarga, aku memiliki kehidupan yang sederhana. Tapi semuanya diambil dariku. Adrian mendengarkan dengan serius. Sekar menyesap tehnya lagi, lalu melanjutkan. Sejak hari itu, aku berhenti menjadi Sekar yang dulu. Aku menjadi sesuatu yang lain.
Sesuatu yang tidak punya hak untuk berharap atau bermimpi. Adrian ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tahu ada luka yang tidak bisa diobati hanya dengan kata-kata. Dan kau? Sekar bertanya, menatapnya. Adrian tersenyum kecil. Aku tumbuh dalam dunia yang penuh kemewahan. Aku punya segalanya. Tapi ternyata itu tidak berarti apa-apa ketika nyawamu jadi target. Sekar menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Mungkin kita lebih mirip dari yang kita kira, katanya. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di antara mereka mulai berubah. Pagi masih gelap saat suara dentuman keras mengguncang villa. Jaya langsung terbangun dan menarik shotgunnya. Sementara Ki Surya segera mengambil jimat dan merapal doa perlindungan. Sekar dan Adrian langsung bergerak, mengambil senjata mereka. Mereka menemukan kita, gumam Sekar. Dari luar, bayangan-bayangan mulai bergerak di antara kabut. Makhluk-makhluk tanpa wajah yang berjalan dengan langkah tak wajar. Dino berteriak dari ruang depan. Mobil sudah siap, kita harus pergi sekarang. Adrian dan Sekar saling bertukar pandang. Mereka tahu ini bukan hanya tentang bertahan hidup lagi. Ini adalah perang. Sekar menarik nafas dalam, lalu menatap Adrian dengan serius. Kau siap? Adrian memasukkan peluru ke dalam Glock-nya. Rahangnya mengeras. Aku tidak punya pilihan lain. Bukan. Sekar menyeringai tipis. Bagus. Karena mulai sekarang, kau bukan hanya pewaris kerajaan bisnis. Kau adalah target, dan aku akan memastikan kau tetap hidup. Mereka berlari keluar. Senjata terangkat, siap menghadapi kegelapan. Di antara peluru dan kabut, perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Dan di tengah perang ini, mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan satu sama lain. Kabut tebal masih menyelimuti villa ketika suara tembakan pertama meledak di udara. Jaya berjongkok di balik meja, memompa shotgunnya sebelum melepaskan tembakan ke bayangan hitam yang bergerak di luar. Ki Surya berdiri di tengah ruangan, merapal doa dalam bahasa kuno, membentuk lapisan perlindungan tipis di sekitar mereka. Dino meneriakkan sesuatu dari luar. Kita harus pergi sekarang. Sekar bergerak cepat, menarik Adrian ke samping sebelum meraih senapan serbu pindad SS-2V5 yang disiapkan di dekat pintu. Ia mengintip keluar, melihat musuh bergerak dalam formasi. Mereka bukan amatiran, gumamnya. Adrian mengokang Glock-nya. Tangannya sedikit gemetar. Ia belum terbiasa dengan pertempuran seperti ini. Tapi adrenalin dalam tubuhnya memaksa semua nalurinya untuk tetap siaga. Sekar menatapnya sekilas. Ikuti aku. Jangan ragu menembak kalau perlu. Adrian mengangguk. Lalu bung. Pintu depan meledak. Asap dan serpihan kayu beterbangan. Dari balik kabut, sosok-sosok berpakaian hitam menyelinap masuk dengan senapan otomatis. Sekar bergerak lebih dulu. Ia mengangkat SS-2V5-nya dan menekan pelatuknya tanpa ragu. Dor. Dor, dor, 3 musuh pertama tumbang sebelum mereka bisa bereaksi. Jaya menembakkan shotgunnya, menghancurkan dada salah satu penyerang hingga ia terlempar ke belakang. Adrian berjongkok di belakang meja, napasnya berat. Ia mengangkat Glock-nya, mencoba menenangkan tangannya sebelum mengincar salah satu musuh yang bergerak di belakang pilar. Dor, satu peluru mengenai bahu musuh, membuatnya terhuyung. Kau harus menembak lebih tepat, Hartono. Seru Jaya sambil memasukkan peluru baru ke shotgunnya. Aku baru belajar. Sialan. Balas Adrian sambil berlindung lagi. Sekar menggeram. Kita tidak bisa bertahan di sini selamanya. Ke garasi. Sekarang, Dino sudah menyalakan mesin mobil. Sementara Ki Surya merentangkan tangannya, melempar sesuatu ke lantai. Seketika, kabut di luar menjadi lebih tebal, menyelimuti villa dalam kepekatan yang hampir mustahil ditembus. Sekarang, perintah Ki Surya, mereka bergerak serempak, menembak ke segala arah saat berlari ke garasi. Peluru berdesing di sekitar mereka, mengenai dinding dan jendela. Adrian hampir tersandung, tapi Sekar menariknya sebelum ia jatuh. Fokus, Adrian, bentaknya. Mereka akhirnya sampai di dalam mobil. Jaya melompat ke kursi penumpang depan, sementara Sekar dan Adrian masuk ke belakang. Gas, Dino. Dino menginjak pedal. Mobil off-road hitam itu melesat ke jalan berbatu, menembus kabut tebal. Di belakang, villa mereka sudah mulai terbakar. Mereka tidak akan berhenti mengejar kita.
Gumam Adrian, melihat ke belakang. Sekar mengisi ulang senjatanya. Aku tahu, tapi kita akan membuat mereka menyesal telah mencoba. Dino membawa mereka ke sebuah lokasi tersembunyi di dalam hutan pegunungan. Rumah kayu tua itu tampak tak berpenghuni, tapi jelas pernah digunakan sebelumnya. Begitu mereka masuk, Ki Surya segera menyalakan dupa, menciptakan aroma yang menenangkan. Adrian duduk di kursi kayu, menekan dahinya. Kepalanya masih berdenyut karena pertempuran tadi. Sekar duduk di seberangnya, mengamati pria itu. Kau baik-baik saja. Adrian tertawa kecil. Aku baru saja melewati baku tembak pertama dalam hidupku. Jadi, tidak, aku tidak baik-baik saja. Sekar mengangkat bahu. Kau masih hidup, itu sudah cukup bagus. Adrian menatapnya. Kau menikmatinya. Sekar terdiam sebentar sebelum menjawab. Dulu tidak, sekarang aku hanya melakukannya karena itu satu-satunya hal yang kupahami. Hening, Jaya datang membawa sebotol minuman keras, menuangkan ke dalam 2 gelas. Ia meletakkan satu di depan Adrian dan satu di depan Sekar. Untuk kita yang masih bernapas. Adrian mengambil gelasnya, menyesap sedikit, lalu mendesah. Sekar menatapnya. Apa yang kau pikirkan? Adrian menghela napas. Aku tidak pernah merasa hidup seperti ini sebelumnya. Sekar menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan. Kau akan terbiasa. Tapi Adrian tidak yakin apakah itu sesuatu yang baik atau buruk. Malam itu, Adrian tidak bisa tidur. Ia keluar dari rumah kayu, duduk di atas batang pohon yang roboh, menatap langit yang mendung. Suara langkah kaki terdengar. Sekar datang, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Mereka hanya duduk dalam keheningan selama beberapa saat. Akhirnya, Adrian berbicara. Sekar, apa kau percaya pada takdir? Sekar menatapnya, lalu tersenyum tipis. Takdir adalah sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bisa melawan hidup mereka sendiri. Adrian tertawa kecil. Kau tidak percaya bahwa semuanya sudah ditentukan? Sekar menggeleng. Kalau aku percaya itu, aku sudah mati sejak lama. Hening kembali mengisi udara. Adrian akhirnya menoleh ke arah Sekar, menatap mata gelapnya yang selalu penuh rahasia. Aku ingin percaya bahwa aku bertemu denganmu bukan karena kebetulan. Sekar menatapnya, lalu tertawa kecil. Kau mulai terdengar seperti pria yang jatuh cinta. Adrian tidak menyangkalnya, ia hanya tersenyum. Dan Sekar tidak mengalihkan pandangannya. Di antara kabut, pelarian, dan bahaya yang mengintai, sebuah perasaan baru mulai tumbuh. Sesuatu yang lebih berbahaya dari peluru. Dan keduanya tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Lokasi, sebuah kompleks tua peninggalan kolonial di pegunungan bekas pabrik yang diubah menjadi markas oleh kelompok musuh. Situasi, Adrian dan Sekar telah mengumpulkan sekutu terakhir mereka, Dino, Jaya, dan Ki Surya, untuk menyerang markas utama musuh. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri perburuan sebelum musuh kembali memburu mereka. Sekar memetakan rencana. 1. Dino dan Jaya akan menyusup ke dalam, memasang bahan peledak di titik-titik struktural untuk menghancurkan kompleks. 2. Ki Surya akan menggunakan pengetahuannya untuk menciptakan ilusi gaib yang mengacaukan konsentrasi musuh. 3. Adrian dan Sekar akan masuk ke pusat markas untuk menghadapi pemimpin organisasi yang selama ini menjadi dalang di balik semua serangan. Waktu yang mereka miliki terbatas. Mereka bergerak di tengah kegelapan. Hujan turun perlahan, membasahi tanah berbatu di sekitar kompleks. Sekar mengenakan pakaian tempur hitam, senapan serbu pindad SS-2 di tangannya. Adrian berada di sampingnya, kali ini lebih siap dari sebelumnya. Ketika Dino dan Jaya mulai memasang bahan peledak, alarm berbunyi. Musuh menyadari kehadiran mereka. Kita harus bergerak cepat. Sekar berbisik tajam. Mereka masuk ke dalam, menembak setiap penjaga yang menghadang. Tembakan membahana, memantul di dinding bata tua. Di dalam, mereka menemukan Arya Wijaya, pemimpin musuh, seorang pria tua dengan mata tajam dan senyum dingin. Kalian akhirnya datang, katanya, duduk di kursi besar di tengah ruangan. Tapi kalian terlambat. Di layar monitor, Adrian melihat sesuatu yang mengejutkan. Bom waktu telah dipasang di berbagai titik di kompleks. Jika mereka tidak menghentikan ini, mereka semua akan mati. Sekar langsung mengangkat senjatanya. Tapi Arya tidak sendiri. 4 penjaga elit muncul.
masing-masing bersenjata berat. Pertempuran jarak dekat pun pecah. Adrian bertarung mati-matian, menghindari peluru sambil mencoba menonaktifkan sistem bom. Sekar melawan dua penjaga sekaligus. Gerakannya cepat dan mematikan. Dino dan Jaya berhasil meledakkan sebagian kompleks, membuat musuh semakin kacau. Akhirnya, Sekar dan Adrian berhasil membunuh para penjaga, menyisakan hanya Arya yang masih duduk dengan tenang. "Kalian kira kalian menang," katanya sambil tertawa kecil. "Kalian hanya bidak dalam permainan yang lebih besar." Adrian menodongkan pistolnya. "Permainanmu berakhir di sini." Arya mengeluarkan pisau dari balik jasnya dan mencoba menyerang Adrian. Tapi Sekar lebih cepat. Dor! Satu peluru menembus kepala Arya. Sekar menarik napas dalam, memastikan pria itu benar-benar mati. Bom masih berdetak. Mereka hanya punya 2 menit untuk keluar dari kompleks sebelum segalanya hancur. Mereka berlari secepat mungkin, melewati lorong-lorong yang sudah terbakar. Jaya dan Dino menunggu di luar dengan mobil, berteriak agar mereka mempercepat langkah. Di detik terakhir, Adrian dan Sekar berhasil melompat keluar dari ledakan. Boom! Kompleks itu hancur total, menandai berakhirnya organisasi yang memburu mereka. Mereka berdiri di tengah hujan. Napas mereka masih tersengal. Adrian menatap Sekar, lalu berkata pelan, "Akhirnya selesai." Sekar mengangguk, tapi ia tahu dalam hatinya ini bukan akhir bagi mereka. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan mungkin awal dari sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Malam itu, setelah kompleks hancur dan musuh terakhir mereka lenyap, Adrian dan Sekar berdiri di tebing yang menghadap ke puing-puing yang masih terbakar. Angin malam menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah basah dan asap yang masih mengepul. Sekar duduk di atas batu besar, senapannya tergeletak di sampingnya. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan tubuhnya rileks setelah pertempuran yang menguras tenaga. Adrian mendekat, duduk di sampingnya. Tangannya masih gemetar sedikit bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang belum hilang sepenuhnya. Ia menatap Sekar dalam diam, memperhatikan setiap luka dan goresan di wajahnya. "Kau baik-baik saja?" Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Sekar membuka matanya, menoleh ke arahnya. Dalam cahaya samar, matanya terlihat lebih dalam, bukan sekadar mata seorang pembunuh bayaran, tapi seorang wanita yang telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. "Aku baik," jawabnya pelan. "Kau sendiri?" Adrian tertawa kecil, mengusap bagian rusuknya yang memar. "Setidaknya aku masih hidup." Hening, hanya suara angin dan sisa-sisa ledakan di kejauhan yang menemani mereka. Lalu, Adrian berkata tanpa berpikir, "Aku tidak akan hidup kalau bukan karena kau." Sekar menoleh padanya, sedikit mengangkat alis. "Itu tugas yang dibayar mahal." "Tidak," kata Adrian. "Bukan hanya karena uang. Aku bisa merasakan itu." Sekar diam. Adrian menarik napas dalam. Ia sadar sesuatu telah berubah. Dalam beberapa minggu terakhir, ia bukan hanya melihat Sekar sebagai pelindungnya. Ia melihatnya sebagai seseorang yang berbeda, seseorang yang memahami kegelapan dalam dirinya, seseorang yang berdiri di batas antara hidup dan mati, tapi tetap memilih untuk melindunginya. "Aku sudah lama hidup dalam ketakutan," Adrian melanjutkan. "Semua orang di sekitarku hanya menginginkan uangku, kekuasaanku, atau kematianku. Tapi kau berbeda." Sekar mengalihkan pandangannya ke langit, menatap bintang-bintang yang bertaburan. "Aku juga hidup dalam ketakutan, Adrian. Aku membunuh untuk bertahan hidup. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seseorang yang dicintai." Kata itu terdengar asing di bibirnya. Adrian menoleh padanya. "Kalau begitu, biarkan aku yang mengajarimu." Sekar menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, matanya melembut. Tidak ada lagi tembok yang ia bangun, tidak ada lagi topeng dingin yang ia kenakan. Adrian mengulurkan tangannya, dan setelah ragu sejenak, Sekar menyambutnya. Dingin, kasar karena luka dan pertempuran. Tapi ada sesuatu di sana, kehangatan yang jarang mereka rasakan dalam hidup mereka yang penuh darah dan kehilangan. Malam itu, di atas puing-puing pertempuran, dua orang yang terluka menemukan sesuatu yang lebih berharga dari kemenangan. Mereka menemukan satu sama lain.